Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Haji Dodi Rohiman selaku pengawas pembina, juga yang kami hormati Bapak Haji Adarismono selaku asesor, dan seluruh para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang amat kami banggakan, kami hormati juga. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu, bermuajahah, tapi tentunya dalam media yang lain melalui media video ini. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan kita melalui video ini, dan mudah-mudahan keikhlasan kita untuk bertemu melalui video ini akan menghantarkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga akan berimbas kepada kemudahan-kemudahan setiap urusan yang kita hadapi. Sesuai dengan keprofesian, bahwa kita berada dalam profesi sebagai pendidik, sebagai pengajar untuk mencerdaskan bangsa yang kita cintai. Maka tentu kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini sesungguhnya memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya wajib belajar itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Artinya ketika ada kalimat wajib belajar agar mereka mengetahui apa-apa yang belum tahu, berarti semangat untuk menjadi pembelajar, semangat untuk memberikan informasi tentang kebaikan-kebaikan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi kita semua. Semangat itulah yang barangkali menghantarkan kita untuk bisa bertemu walaupun melalui video ini. Dan tentunya kita pun teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Itulah barangkali yang mendasari semangat pertemuan kita dalam video ini, sehingga betul-betul Allah mudahkan kita semuanya dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai pendidik. Selanjutnya, perkenalkan, saya adalah Saifullah Abdul Muthalib. Saifullah Abdul Muthalib yang saat ini dipercaya oleh yayasan untuk menjadi kepala sekolah SMP Plus Baitur Rahman yang berlokasi di Jalan Profesor KHM Syadli Hasan nomor 44 Ujung Berung, Bandung. Bapak yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa histori atau sejarah berdirinya SMP Plus Baitur Rahman. Bagaimana sejarah berdirinya SMP Plus Baitur Rahman? SMP Plus Baitur Rahman berdiri atas dasar keyakinan, bukan atas dasar kepemilikan modal yang besar, tetapi dengan keyakinan yang kuat dari Buya Profesor Dr. K. Haji Salimuddin Al-Rahman kala itu, saat beliau masih ada. Beliau hanya punya tekad dan punya keyakinan mendirikan SMP Plus Baitur Rahman. Tepat pada tanggal 15 Oktober 2004, beliau meminta kepada saya untuk menjadi kepala sekolah. Tetapi kala itu belum ada siswanya, belum ada gedungnya, dan belum ada apa-apanya, izin operasional pun belum. Tetapi saat itu SK sudah diturunkan, sudah diterbitkan oleh beliau. Karena beliau adalah seorang kiai dan seorang guru bagi kami, maka kami sami'na wa ata'na,
Ketika mendengar apa yang beliau sampaikan, maka kami taat. Betapapun dalam hati masih banyak bertanya, bisa atau tidak. Seiring dengan perkembangan waktu, atas dasar ketaatan saya kepada seorang kiai, kepada guru, itulah yang barangkali lahirnya atau turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada beberapa kemudahan-kemudahan yang kami jalani. 15 Oktober 2004 SK pendirian SMP Plus Baitur Rahman diterbitkan oleh yayasan, termasuk SK kepala sekolah. Kemudian 2005 kami membuka pendaftaran siswa baru. Saat itu ada 13 siswa yang daftar sebagai siswa pertama bagi SMP Plus Baitur Rahman. Tetapi ketika lulus tersisa 7 orang, 7 siswa. Itulah hiruk pikuk dinamika yang dialami oleh SMP Plus Baitur Rahman. 13 yang masuk, tetapi yang tersisa 7 orang. Yang lainnya barangkali mereka pindah ke sekolah lain dengan kondisi kelas yang memang belum memadai. Kalau tadi disampaikan belum punya kelas, kemanakah kita belajar? Kita belajar pada saat itu di emperan masjid. Tetapi kami jalankan semua itu dengan baik, dengan dasar rasa ketaatan kami kepada seorang guru, dengan dasar ketaatan kami kepada aturan dari dinas juga tetap kami jalankan. Tetapi alhamdulillah angkatan pertama mampu meluluskan 7 siswa. Angkatan berikutnya alhamdulillah bertambah. Angkatan berikutnya alhamdulillah, pada angkatan berikutnya, angkatan yang ketiga kalau tidak salah, alhamdulillah kami memiliki kelas 4 kelas. Berikutnya lagi alhamdulillah sampai saat ini pada tahun 2020 kami memiliki 22 kelas, sehingga mampu menampung saat ini jumlah siswa kami berjumlah 423 siswa. Dan mudah-mudahan kondisi ini tetap stabil, kondisi ini tetap baik, dan bahkan bisa meningkat. Kami mohon doa kepada semuanya. Perlu diinformasikan juga bahwa SMP Plus Baitur Rahman ini berada di lingkungan pesantren. Di lingkungan pesantren Baitur Rahman Ujung Berung, yang tentunya secara organisasi menurut Buya bahwa ada yayasan, ada juga pesantren. Kalau yayasan adalah sebagai naungan hukum, kalau pesantren adalah sebagai naungan pembinaan bagi sekolah-sekolah yang ada di bawahnya. Karena di lingkungan Baitur Rahman itu ada TK, SD, SMP, dan SMK. Bagaimana SMP Plus Baitur Rahman kondisinya saat ini dengan guru-gurunya? Alhamdulillah, guru-guru SMP Plus Baitur Rahman saat ini berjumlah 29 guru yang semuanya sudah menjalankan pendidikan S1-nya, dan ada 4 orang yang sudah menjalankan S2-nya, pendidikan S2-nya. Dan ini yang akan menjadi penyemangat bagi kami, pemicu bagi sekolah untuk tetap maju, untuk tetap dipercaya oleh masyarakat. Kemudian saat ini tenaga administrasi yang ada di kami berjumlah 3 orang, dan jumlah kelas yang kami miliki seperti yang tadi disampaikan ada 22 kelas. Ada gedung yang barangkali bapak-bapak bisa perhatikan melalui layar ini, gedung 3 lantai. Kemudian ada juga toilet yang kami sediakan untuk gurunya, toilet yang kami sediakan untuk para siswanya juga, sehingga inilah yang dinamakan sebagai sekolah yang aman dan nyaman, termasuk keamanan 24 jam pun kami menyediakannya di sini. Apa sih unggulannya di SMP Plus Baitur Rahman ini? Kalau ada nama SMP Plus Baitur Rahman, maka plusnya di mana? Itu sering masyarakat bertanya. Maka plusnya di situ adalah di keagamaannya. Di keagamaannya itulah yang menjadi plusnya, dan bahkan itulah juga yang menjadi unggulan kami. Salah satu unggulannya adalah kami berada di lingkungan pesantren, seperti yang awal disampaikan. Kami berada di lingkungan pesantren Baitur Rahman, sehingga ada pembelajaran-pembelajaran yang kami kerjasama dengan pesantren, dengan ustadz-ustadz yang berada di pesantren Baitur Rahman.
Apanya kah? Baik itu bagaimana caranya mereka menguasai bahasa Arabnya, bagaimana mereka menerima pelajaran akidah akhlaknya, atau bagaimana mereka menerima pelajaran fikihnya, atau ketika mereka menerima pelajaran batekiknya, atau mereka menerima pelajaran Quran hadisnya. Maka ini tentu kita bersinergi dengan pihak pesantren Baitur Rahman yang ada di lingkungan kami. Ini yang menjadi unggulan-unggulan kami, sehingga waktu yang tersedia di sekolah ini, yang seharusnya memang anak-anak itu pulang sekitar jam setengah 12 atau jam 12 itu pembelajaran sudah selesai, kami menghabiskan waktu kadang sampai jam 3 ataupun jam setengah 4. Dari jam berapa? Mulai dari jam 6.30 sampai jam 3 atau setengah 4. Apa saja yang dilakukan oleh siswa kala itu dari jam setengah 7? Setengah 7 atau jam 6.30 itu mereka wajib berkumpul di masjid semuanya. Berkumpul di masjid untuk melakukan atau mengikuti kuliah duha. Kuliah duha menerima nasihat dari beberapa petugas yang kami sediakan, yang tentunya bergiliran. Kemudian mereka melaksanakan sholat duha semuanya di masjid, dan bahkan pada waktu-waktu tertentu kami berikan kesempatan kepada siswa yang sudah bersedia dan siap untuk tampil ke depan dalam rangka belajar untuk berpidato. Kemudian yang kedua, budaya sekolah yang kedua adalah apa yang harus dilakukan oleh siswa saat mereka datang ke sekolah. Saat mereka datang ke sekolah, mereka wajib mengenakan jilbab bagi perempuan. Pada saat datang ke sekolah, mereka wajib mengenakan jilbab. Artinya kami mewajibkan kepada seluruh akhwat untuk mengenakan jilbab. Bagaimana kalau pulang? Kalau pulang barangkali sudah menjadi tugas orang tua, tetapi harapan kami ketika mereka terbiasa mengenakan jilbab di sekolah, mudah-mudahan akan berimbas kepada di luar sekolah. Dalam lingkungan pergaulan mereka pun mereka menggunakan jilbab. Dalam lingkungan keluarga juga pun mudah-mudahan semoga mereka mengenakan jilbab pula. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki diwajibkan mengenakan celana panjang. Kalau baju boleh panjang, boleh pendek bagi laki-laki. Kalau perempuan jilbab dan pakai rok, laki-laki celana panjang dan baju bebas. Boleh panjang, boleh pendek untuk laki-laki dalam pengenaan bajunya. Kemudian setelah sholat duha jam 7:07, kemudian atau jam setengah 8 kurang lebih, mereka masuk kelas. Pada saat masuk kelas itu belum dimulai pembelajaran. Sebelum jam pelajaran inti dimulai, maka apa yang harus mereka lakukan? Mereka dibiasakan untuk membaca Asmaul Husna bersama. Dalam satu kelas bersama-sama membaca Asmaul Husna, dipimpin oleh ketua kelasnya, semua kelas pada saat itu. Tepat pada jam 7.30 atau jam setengah 8. Kemudian datanglah guru mapel pertama. Baru kemudian mereka membimbing untuk tadarus Al-Quran. Semua mapel yang berada di jam pertama membimbing anak-anak untuk bertadarus Al-Quran sebelum pelajaran dimulai. Bagaimana tadarusnya? Dihanca. Kemarin dari ayat 1 sampai ayat 15, sekarang dari 16 sampai 25, dan begitu seterusnya. Sehingga ada capaian-capaian menghatamkan Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Ini yang menjadi pembiasaan bagi kami, Asmaul Husna dan tadarus Al-Quran. Dan kami yakini, kami semuanya meyakini bahwa Asmaul Husna yang dibaca, tadarus Al-Quran yang dibaca oleh para siswa yang belum ada dosa luar biasa akan menjadi doa, menjadi bait-bait doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa untuk apa? Bagi mereka menjadi anak-anak yang soleh, sukses, berkah dalam kehidupannya. Bagi sekolahnya adalah sekolah yang betul-betul dicurahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi guru-gurunya juga akan terkena imbas daripada doa Asmaul Husna dan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim tadi. Rizkinya menjadi barokah tentunya.
Hal inilah yang menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kami, sehingga itu selalu dilanjutkan, diteruskan, dan dibudayakan di lingkungan SMP plus Baitur Rahman. Kemudian bagaimana? Apakah semua itu dilakukan pada saat pandemi? Pada saat pandemi, tentu kami melakukan juga, hanya tidak semaksimal seperti apa yang tadi digambarkan. Ada proses pembelajaran yang kami lakukan, yang oleh guru-guru lakukan melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tetapi budaya untuk membaca Al-Quran, budaya untuk membaca Asmaul Husna oleh guru-guru tetap diarahkan, agar ketika pembelajaran belum dimulai, mari kita membaca Asmaul Husna dulu. Dengan cara apa? Yang pertama, diinformasikan melalui WA. Yang kedua, bisa saja melalui video call WA video call, atau bahkan bisa juga dilaksanakan dengan cara Zoom meeting. Termasuk saya sendiri pernah mengikuti dalam Zoom meeting itu bagaimana proses pembelajaran dalam situasi pandemi saat ini. Dan tentu semua itu berjalan dengan baik, semua itu berjalan dengan lancar. Adakah kendala yang dialami dalam PJJ? Nampaknya ada. Bukan hanya sekedar ada, tetapi kendala itu nampaknya lebih besar dibanding sebelum PJJ. Semua pasti mengakui. Tetapi menjadi sebuah keyakinan bagi kami bahwa ketaatan kami kepada pemerintah, ketaatan kami kepada para ahli untuk melakukan pembelajaran PJJ adalah bagian daripada solusi, sehingga kami menikmati saja. Betapapun ada perbedaan perasaan bagi kami, ada bosan dan lain sebagainya bagi para siswa yang sering mengadu kepada kami, tetapi kami berupaya untuk mensupport mereka agar tetap stabil dalam mengikuti pembelajaran. Termasuk PTS dijalankan, termasuk PAS yang terakhir kemarin dijalankan juga melalui aplikasi EduBox tentunya. Kemudian dalam proses pembelajaran ini tentu ada hal-hal yang lain yang berbeda, karena mereka harus menggunakan HP, mereka harus menggunakan laptop, mereka juga harus menggunakan kuota. Apakah semuanya tercover? Kalau mengatakan semua tercover, tidak. Tetapi kalau mengatakan semuanya ikut pembelajaran, saya katakan ya. Di antara sekian banyak siswa kami, ada yang punya HP, punya laptop, ada juga yang tidak. Tetap ada juga yang punya laptop, punya HP, tapi tidak punya kuota. Ada juga tidak punya kuota, tidak punya laptop, dan tidak punya HP. Solusinya bagaimana? Ketika mereka punya HP, punya laptop, punya kuota, maka tentu tidak ada masalah. Tetapi ketika punya HP, punya laptop, tapi tidak punya kuota, maka tentu ada masalah. Terlebih lagi, tidak punya HP, tidak punya laptop, dan tidak punya kuota. Lebih lagi masalahnya. Solusi apakah itu yang diterapkan oleh SMP? Bagi mereka yang punya HP, punya laptop, tapi tidak punya kuota, maka tentu kami subsidi untuk membeli kuota bagi mereka. Selain memang kami mensubsidi membeli kuota untuk mereka, khusus bagi siswa-siswa yang tidak mampu, bagi siswa juga diberikan kuota tambahan dari pemerintah yang dikirim secara otomatis. Lantas bagi mereka yang tidak punya HP, tidak punya laptop, maka kami persilahkan mereka untuk datang ke sekolah menggunakan HP guru dan mereka belajar di sekolah. Ada sekitar 3 siswa yang melakukan itu, 3 siswa yang datang ke kantor, niat mereka ingin belajar seperti rekan-rekan mereka yang belajar dari rumah, maka kami fasilitasi dengan laptop, kami fasilitasi dengan HP yang kami pinjamkan kepada siswa yang tidak punya HP. Itu tentang kondisi pandemi. Bagaimana sekolah menyambut pandemi ini terkait dengan sarana dan prasarana yang harus disediakan? Alhamdulillah saat ini pun bagian daripada anjuran dari pemerintah, termasuk para ahli, termasuk dari Dinas Pendidikan juga, bahwa dalam situasi dan kondisi pandemi ini, sekolah menyediakan beberapa wastafel atau pencuci tangan lengkap dengan sabunnya. Juga sekolah menyediakan hand sanitizer
dan juga termasuk sekolah juga alhamdulillah saat ini sudah memiliki alat pengukur suhu. Apa itu namanya? Kurang paham juga. Alat pengukur suhu. Dan itu yang barangkali menjadi kesiapan kami untuk tetap melakukan yang terbaik. Lantas prestasi apa saja yang dimiliki oleh sekolah? Prestasi yang dimiliki oleh sekolah selama ini, futsal alhamdulillah pernah meraih juara 2 tingkat kota. Kemudian PBB juga pernah memperoleh juara 2 tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan di UMAN 2. Kemudian termasuk pencaksilat yang terbaru sebelum pandemi sekali, itu pernah kita meraih juara 2 tingkat kota. Dan mudah-mudahan prestasi ini tetap kita jalankan, tetap kita raih, tetap kita ciptakan, tetap kita toreh, agar betul-betul menjadi hidup yang bermakna. Karena sesungguhnya nilai manusia itu ada dalam prestasinya. Itu sekedar gambaran umum tentang SMP Plus Baitur Rahman yang berada di lingkungan pesantren Baitur Rahman. Terima kasih, mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.